Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nisrofiatul Hasana, NIM E2019-1071 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi materi keempat tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Apa sih perekonomian tiga sektor itu? Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di sini ada siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama ada perusahaan. Perusahaan dapat berupa pengeluaran dan pendapatan. Apa yang dikeluarkan perusahaan akan ada pengeluaran kepada pemerintah, yaitu berupa pajak. Jadi, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah, baik pajak penghasilan atau pajak pendapatan. Berikutnya, pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga berupa gaji dan upah rumah tangga yang bekerja di perusahaan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah, pengeluarannya kepada perusahaan berupa membeli barang-barang produksi oleh perusahaan atau pemerintah kepada individu, bisa berupa gaji atau upah. Misalnya, pemerintah memperkerjakan rumah tangga, jadi PNS itu akan mendapatkan gaji, maka itu akan menjadi pengeluaran pemerintah kepada rumah tangga. Pendapatannya dari pajak perusahaan. Yang ketiga adalah rumah tangga. Pengeluaran kepada perusahaan yaitu bisa membeli barang-barang hasil perusahaan. Selanjutnya kepada pemerintah bisa berupa pajak yang wajib dibayar oleh rumah tangga kepada perusahaan. Begitulah siklus yang bisa dilihat, yaitu siklus ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dari sini tidak ada ekonomi yang menghubungkan dengan luar negeri, jadi hanya dalam negeri saja. Selanjutnya, perubahan ekonomi dua sektor ke ekonomi tiga sektor, yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menimbulkan pengeluaran agregat AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah atau pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Berikutnya ada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan dengan tiga tujuan. Yang pertama ditabung atau S. Yang kedua membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Yang membiayai konsumsi atau C. Syarat-syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS, agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN atau AS sama dengan Y. Sehingga keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G adalah suntikan, S ditambah T adalah bocoran. Berikutnya adalah pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan ke orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif sama dengan pajak turun ketika
pendapatan naik. Pajak yang kedua, pajak proporsional adalah pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif adalah pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan YD turun. Konsumsi atau C dan tabungan atau S juga turun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.